Kita mulai ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah ibu-ibu semuanya, mbak-mbak, kita lanjutkan lagi kajian kita, kajian rutin ya, setiap malam Sabtu. Kita akan lanjutkan lagi materi tentang tanggung jawab ayah dalam pendidikan akhlak. Nah, malam ini kita masuk ke materi bagaimana kita menanamkan pendidikan akhlak kepada anak-anak. Topik yang akan kita bahas adalah akhlak terhadap diri sendiri, gitu ya. Jadi bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak kita, bagaimana sih akhlak mereka terhadap diri mereka sendiri, gitu ya. Nah, topik ini mungkin tidak akan satu pertemuan ya, karena banyak yang harus kita bahas. Jadi ada 9 poin ya, 9 poin di dalam topik ini. Yaitu yang pertama, kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak tentang tanggung jawab. Nah, ini penting sekali ya, tanggung jawab. Kenapa? Karena tanggung jawab ini merupakan salah satu bagian dari ciri kalau seseorang itu berpikiran dewasa ataukah tidak, gitu ya. Saya pernah ditanya oleh seseorang, termasuk juga oleh anak saya yang paling besar. Dia bertanya, memang dewasa itu apa? Gitu ya, ada yang bertanya tentang definisi itu. Nah, ini yang akan kita bahas di terkait dengan materi yang pertama, yaitu pemberian tanggung jawab. Kemudian materi yang kedua di bab ini kita akan membahas juga bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak supaya mereka tidak memiliki sifat bakhil, gitu ya, sifat kikir, sifat pelit. Kalau orang Sunda bilang meregehese, cap jahe meregehese, maksudnya ya kikir gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita terkait dengan rasa cinta untuk memiliki sesuatu. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita menerapkan rasa malu kepada anak-anak kita. Kemudian yang kelima yaitu menerapkan rasa takut yang benar kepada anak-anak kita. Kemudian yang keenam adalah bagaimana kita mendidik mereka supaya bisa menahan amarah. Nah, 3 yang berikutnya, yang terakhir yaitu menjauhkan anak dari sifat dusta, kemudian menghindarkan anak dari kebiasaan mencuri, dan menjauhkan anak dari sifat sombong. Nah, jadi pendidikan akhlak terkait dengan diri sendiri, akhlak terhadap diri sendiri, jadi ada 9 poin yang akan kita bahas, tetapi tidak akan kita bahas semuanya di malam ini, karena terlalu lama nanti gitu ya waktunya kalau kita bahas semuanya, tapi nanti tidak terlalu mendalam akhirnya. Nah, jadi mungkin untuk tema ini, pendidikan akhlak kepada diri sendiri, kita akan membaginya menjadi 3 pertemuan. Malam ini kita akan bahas 3 yang pertama, yaitu pemberian tanggung jawab, menghindarkan anak dari kebakilan, dan kecintaan untuk memiliki. Nah, malam minggu depan, kita akan mengajarkan terkait 3 topik materi, yaitu menerapkan rasa malu, kemudian menerapkan rasa takut yang benar, dan bagaimana mendidik mereka untuk menahan amarah. Nah, baru 3 yang terakhir di minggu berikutnya lagi, yaitu menjauhkan anak dari sifat dusta, menghindarkan anak dari kebiasaan mencuri, menjauhkan anak dari sifat sombong. Ya, kita awali dari 3 poin yang pertama, yaitu bagaimana kita mengajarkan anak untuk memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawab ini satu perkara yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia.
bertanggung jawab atas apa yang sudah kita perbuat itu merupakan hal krusial gitu ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena nanti di hadapan Allah kita akan dimintai juga pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang sudah kita perbuat selama di dunia. Nah, maka bagaimana kita mengajarkan tanggung jawab ini kepada anak-anak? Nah, Imam Al-Mawardi itu menyampaikan bahwasannya pendidikan terkait dengan akhlak ini akan sangat penting dengan pola, gitu ya, dengan pola pengajaran para orang tua, gitu ya, terutama terkait dengan bagaimana kita membentuk habits mereka, gitu ya. Jadi pendidikan akhlak ini gabungan dari penanaman konsep, gitu ya, kenapa mereka harus memiliki akhlak yang bagus, yang baik. Kemudian kita juga selain menanamkan why gitu ya, kenapa mereka harus memiliki akhlak yang bagus, juga kita harus membiasakan. Karena akhlak ini sangat erat juga terkait dengan pembiasaan. Jadi bagaimana kita mengkombinasikan antara mengajarkan plus membiasakan gitu ya. Ketika kita bicara mengajarkan, kita tanamkan kepada anak-anak kita apa namanya itu alasan atau apa namanya background-nya lah gitu ya, background-nya kenapa mereka harus memiliki akhlak yang baik. Nah, kemudian pembiasaan adalah untuk memudahkan mereka melakukan hal itu ketika mereka setelah balik gitu. Nah, akhlak yang pertama yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah bagaimana mereka memiliki tanggung jawab gitu ya. Jadi akhlak terhadap diri sendiri sebetulnya ini bukan hanya ke anak-anak ya, ini juga yang benar-benar harus kita tanamkan ke dalam diri kita sebagai orang tuanya. Karena bukan cuma anak-anak kita yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, justru kita gitu ya, para orang tuanya yang akan ditanya oleh Allah. Nah, jadi sangat penting untuk menanamkan konsep tanggung jawab ini kepada mereka. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman gitu ya di dalam Quran surat Al-Imran ayat 14 gitu ya, di mana Allah menyampaikan dijadikan indah pada pandangan manusia, bukan yang ini, sebentar, salah ya, di Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sehingga manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Nah, di dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwasannya ketika kita bicara tanggung jawab, ini erat kaitannya dengan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Orang dikatakan bertanggung jawab ketika dia bisa memegang amanah tersebut, kemudian menyelesaikannya sampai akhir. Dan tanggung jawab ini juga erat kaitannya dengan konsekuensi, ya, konsekuensi dari apa yang sudah kita lakukan. Dulu ketika saya kecil, bapak saya ketika mengajarkan terkait dengan tanggung jawab ini, ada satu slogan yang sampai sekarang saya selalu ingat gitu ya apa yang disampaikan oleh bapak saya, karena ini selalu diulang-ulang dari sejak saya kecil, yaitu apa? Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, waktu kecil ketika bapak saya mengajarkan tentang tanggung jawab ini dan bagaimana konsekuensi ketika kita melakukan sesuatu dan harus menanggung konsekuensi itu ketika kita sudah memilih gitu ya suatu pilihan. Beliau mengajarkan kepada saya contohnya seperti ini. Saya kan waktu kecil circle pertemanannya tuh banyaknya sama anak laki ya. Jadi sering banget tuh kalau apa namanya tuh main kemudian diakhiri dengan berantem gitu ya. Ya itu biasa aja gitu. Maksudnya kayak anak-anak sekarang lah gitu ya main berantem.
Nah, tapi karena mainnya sama anak laki kan beda ya, berantemnya anak perempuan dengan berantemnya anak laki. Kalau anak perempuan kan kalau berantem biasanya ngomong ya, ngomong jambak-jambakan gitu ya. Kalau sama anak laki-laki kan bakbuk-bakbuk gitu main fisik. Nah, sementara ya fitrah saya sebetulnya kan perempuan gitu ya, cuma karena kesenangan main sama anak laki-laki jadi ya kebawa juga tuh karakter mereka. Nah, ketika saya berantem, ya otomatis kan karena saya fitrahnya perempuan, ya pasti kalah lah, gitu ya, kalah tenaga, kalah kekuatan. Pulang-pulang tuh sering banget tuh saya nangis, gitu. Saya nangis, gitu. Nah, pas pulang ada bapak saya kan, biasanya saya enaknya kan apa namanya tuh ngadu ya, anak-anak tuh kan biasanya enaknya ngadu ke orang tua. Apalagi kalau ditanya gitu kan, bapak saya suka nanya, kenapa nangis? Gitu. Ya udah saya ceritakan gini 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 gini. Nah, kan kita berbesar hati itu kan ditanya sama orang tua ya, dikirain mau dibelain gitu. Tahunya begitu saya beres cerita, bapak saya bilang kayak gini, Bapak nyuruh kamu berantem nggak? Enggak. Bapak pernah ngajarin kamu berantem nggak? Enggak. Terus kenapa kamu berantem? Disuruh sama papa atau pilihan kamu sendiri? Ya saya bilang, yang karena kan saya nggak disuruh berantem, nggak diajarin juga berantem tuh sama bapak saya gitu kan. Ya pasti saya jawab pilihan sendiri. Terus bapak saya bilang kayak gini, karena bapak nggak pernah nyuruh kamu berantem, nggak pernah ngajarin kamu berantem juga gitu. Jadi kalau kamu berantem dan itu pilihan kamu sendiri, ya nggak usah ngadu ke bapak, kan bapak nggak ngajarin. Saya mikir, iya juga sih. Nah, setelah berkata begitu, beliau akan bilang begini ke saya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Karena kamu sudah memilih sesuatu tanpa dipaksa oleh seorang pun, ya kamu harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu lakukan. Kalau sekarang kamu sakit hati, sakit badan karena berantem, ya sudah tanggung gitu. Itu resikonya berantem. Gitu. Jangan ngadu ke bapak, kan bapak nggak nyuruh. Saya tuh mikir, iya juga ya, gitu. Terus contoh lain gitu ya, ketika urusan PR. Saya itu kan memang bukan pecinta belajar ya dari kecil. Senangnya main, pecinta main. Jadi kadang-kadang pulang sekolah tuh main. Sore-sore olahraga di alun-alun kampung. Pulang-pulang maghrib. Udah maghrib capek kan gitu ya, udah isya tidur. Lupa tuh kalau besok ada PR. Pas pagi-pagi baru ingat, oh ada PR. Ya, tapi kan harus berangkat sekolah pagi-pagi, belum ngerjain. Mungkin kalau kita gitu ya sebagai orang tua yang sayang sama anaknya, biasanya kan kita bantuin. Ya udah sok cepet sini dibantuin atau apa gitu. Kalau bapak saya sama ibu saya no. Antepkeun we gitu. Itu bahasa kojonya bapak saya sama ibu saya. Antepkeun we. Suruh siapa? Diemin aja, biarin aja. Itu konsekuensi. Suruh siapa main seharian, punya PR, ya biarin aja. Dimarahin guru juga biarin aja. Kan yang sekolah kamu, bukan bapak. Bukan ibu kamu yang sekolah. Kan yang sekolah kamu. Ini dunia kamu, ini hidup kamu. Ya, kamu harus bertanggung jawab. Karena kamu sudah memilih main seharian, yang ngerjain PR, ya udah tanggung. Jadi ya seringnya saya bak bibuk gitu ya, mau berangkat ke sekolah cepet-cepet pagi-pagi sebelum masuk, yang biasanya main juga gitu ya, ini ngerjain, orang-orang main saya ngerjain gitu. Namanya kerjaan buru-buru kan, ya bisa ditebak lah hasilnya gitu ya, dan ketahuan juga baru ngerjain pagi-pagi, akhirnya dimarahin sama guru kan gitu. Nah, dan saya harus melewati kesulitan-kesulitan itu gitu ya. Bukannya orang tua saya nggak sayang sama saya, tapi biar saya belajar. Setiap apa yang sudah kita pilih, itu pasti akan ada konsekuensi. Dan setiap konsekuensi atas pilihan yang sudah kita pilih, itu harus kita tanggung, selesaikan sampai beres gitu ya. Kalau kita distrap, istilahnya kalau zaman dulu kan masih musim ya, distrap sama guru.
Kalau kita harus distrap sama guru, ya terima aja, gitu. Nah, itu kalau dulu cara bapak saya ya, bapak saya, ibu saya kalau ngajarin saya tentang tanggung jawab. Kemudian dari kecil juga kita sudah dibiasain untuk apa namanya tuh memilih keputusan sendiri. Misalnya begini, ketika saya pengen sesuatu, misalnya mainan, gitu. Kan saya tidak tidak maksudnya keluarga saya tuh bukan keluarga yang berada ya. Jadi kita tuh pas-pasan lah gitu. Kalau misalnya saya lagi pengen sesuatu, bapak saya tuh suka bilang kayak gini, uang ada, tapi bukan untuk memenuhi apa yang kamu pengen. Misal mainan gitu ya atau apalah. Kemudian bapak saya akan bilang kayak gini, kalau kamu mau, ya kamu usaha sendiri gitu. Jadi ya saya harus mulai berpikir gimana caranya ya. Nah, kadang kan kita buntu ya, anak kecil kan buntu nyari uang gimana caranya. Nah, bapak saya hanya jadi mentornya. Tuh, hanya ngasih tahu caranya gimana. Tuh, Nini jualan gorengan. Kalau kamu jualin gorengan itu, kamu bakal dapat untung. Bilang ke Nini gitu ya. Berapa harga dari Nini? Nah, kamu jual lebihin sedikit, entah lebihin 100 lah atau 50 perak lah gitu ya. Nanti kamu ya 50 peraknya itu ya kelebihannya itulah untuk untung buat kamu. Jadi saya mulai dagang. Jadi saya yang namanya dagang tuh dari SD. Itu udah biasa dagang saya. Karena ya tadi bapak saya selalu mengajarkan kalau kamu pengen sesuatu ya kamu usaha sendiri. Nah, karena dulu pun saya diajarkan begitu oleh orang tua saya, gitu ya, ya kita bisa menebak lah. Apa yang diajarkan, apa yang kita terima dulu waktu kecil, pasti itu juga yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Nah, kalau sesuatu itu baik, ya kenapa enggak kita teruskan gitu. Kalau sesuatu itu buruk, ya nggak usah kita teruskan. Nah, intinya dalam pemberian tanggung jawab ini sangat bagus dan itu yang harus kita tanamkan memang dari sejak kecil. Nah, biasanya saya ke anak-anak gitu ya sama suami itu terutama ayah ya, karena ayah itu yang harus punya peran dominan. Dan saya merasakan sekali peran dominan pendidikan seorang ayah itu membentuk mental. Kadang kalau ibu gitu ya, kayak ibu saya itu suka ada kasihannya gitu ya, suka kan lebih lembut ya perasaannya. Duh, janganlah kasihan. Contohnya ketika saya berantem kan saya tuh sama bapak saya tuh deket banget. Tapi kalau lagi berantem berantem gitu. Sama-sama keras soalnya karakternya ya. Terus kadang saya kalau misalnya lagi berantem sama bapak saya, suka nggak mau makan gitu ya, pundung gitu. Kalau orang Sunda bilang tuh pundung gitu. Saya sering pundung tuh, nggak mau makan. Dari siang ngunci diri itu di kamar gitu ya, diem di kamar, nggak mau keluar-keluar. Nah, kalau ibu itu biasanya suka nggak tahan, bilang ke bapak saya, itu belum makan dari siang. Bapak saya biarin. Tapi bahasa kojonya keluar lagi, antepkeun. Diemin, biarin aja. Kalau dia lapar, dia pasti keluar. Kalau dia mau ke kamar mandi, dia pasti keluar. Kalau dia lapar, biarin dia ngambil sendiri. Nggak usah diambil-ambilin, nggak usah dideketin. Biarin aja, suruh siapa ngambek. Suruh siapa pundung. Itu bapak saya begitu. Tapi kalau ibu saya kadang-kadang suka nyuri-nyuri gitu kan. Kalau misalnya bapak saya nyemeleng gitu kan, suka nyamperin gitu ya. Udah tuh jangan pundung terus gitu ya. Suka ada tuh bahasa-bahasa kayak gitu. Tapi karena saya sama bapak saya itu sama-sama keras, gengsi kan kalau saya keluar duluan gitu kan. Tapi lama-lama karena bapak sayanya teguh gitu ya, dibiarin sampai malam gitu. Akhirnya kan kita pengen pipis lah gitu ya, mau mandi lah, kan nggak enak dari siang belum makan, lapar gitu. Akhirnya mau nggak mau kita akhirnya keluar kamar juga tuh. Nah, kalau bapak saya tuh kalau udah tahu tuh, ini kayaknya bentar lagi bakal keluar nih anaknya. Bapak saya tuh suka nangkring di kursi depan kamar saya.
Jadi begitu saya keluar, itu bapak saya udah ngeliatin dengan mata yang ngeliatin gitu ya, gitu. Kalau misalnya saya keluar tuh, akhirnya kan saya malu ya, udah pundung gitu ya, akhirnya keluar sendiri. Terus saya ke dapur, udah kamar mandi, terus ke dapur, kan kedengeran kalau kita ngambil makan. Terus bapak saya bilang kayak gini, tuh kan, biarin aja makannya. Tuh, kalau dia udah lapar, ngambil sendiri. Bapak saya tuh gitu karakternya. Akhirnya kan mau nggak mau ya udah gitu. Anak itu nggak akan tahan lama. Terus kalau saya pundungnya udah kebangetan gitu ya, saya suka kabur. Saya bilang, mau kabur, tapi kaburnya ke rumah nenek gitu. Mau kabur. Bapak saya, biarin, sana kabur. Bawa aja bajunya semuanya. Itu kalau bapak saya tuh begitu. Pengen tahu kekuatan anak itu sampai di mana sih. Akhirnya saya tuh pergi aja ke rumah nenek. Lupa kalau besok sekolah gitu ya, buku-buku di rumah, baju seragam di rumah. Akhirnya ada PR gitu ya, ingat ada PR, mau balik lagi malu gitu. Akhirnya suka minta tolong tuh ke kakek saya, anterin pulang lah gitu. Akhirnya pulang lagi. Gitu. Akhirnya bapak saya bilang kayak gini, kenapa yang mau kabur teh udah balik lagi? Katanya gitu. Jadi kan malu ke kitanya. Nah, dari situlah pas sudah reda, bapak saya bilang, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau kamu memilih untuk kabur, ya silahkan kabur. Tapi kamu harus menanggung kehidupan kamu sendiri. Gitu ya. Kalau kamu mau pundung, ya silahkan pundung. Tapi kamu harus tanggung konsekuensinya. Gitu. Akhirnya kan kita jadi mikir dua kali. Iya juga. Gitu. Karena dari kecil dibiasakan kayak gitu, akhirnya ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, akhirnya mikir dulu kan. Kita pertimbangkan dulu matang-matang, nih efeknya kayak gimana? Ya sesuai dengan pemikirannya anak gitu ya, terbaik menurut anak. Akhirnya dipikirkan gitu. Dan cara pemberian tanggung jawab ini yang akan membuat anak ini terbentuk mentalnya, terbentuk kedewasaannya. Bagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, saya pernah ditanya oleh seseorang, termasuk oleh anak saya yang besar, apa sih yang dinamakan dengan dewasa? Kan kadang kita suka kayak gitu ya, kamu tuh harus belajar dewasa, tuh udah mau balik, sebentar lagi mau balik, saya bilang gitu kan sama suami. Anak saya suka nanya, dewasa itu apa sih? Gitu kan. Emang kayak gimana gambaran orang yang dewasa itu? Kan anak-anak nggak paham ya ketika kita bilang dewasa, dewasa mungkin kalau secara apa kata-kata ya sering ya mereka dengar dewasa, dewasa gitu kan. Tapi makna kedewasaan itu sendiri apa gitu. Nah, saya bilang kalau dalam Islam ciri dewasa itu ada dua. Yang pertama akil, yang kedua baligh gitu ya. Seseorang kalau dia sudah akil baligh, maka dia dikatakan dewasa secara fisik maupun secara mental. Itu makanya begitu seseorang sudah masuk usia akil baligh, semua hukum-hukum syara itu berlaku gitu. Mukalaf istilahnya. Jadi dia terbebani oleh hukum-hukum syara. Nah, maka kalau ditanya orang dewasa itu apa? Pertama kalau kita bilang akil, akil itu kan berakal. Orang yang berakal, ciri khas orang yang berakal adalah dia mampu mengoptimalkan akalnya dia. Apa sih yang dinamakan dengan akal? Akal itu adalah sebuah proses. Proses berpikir. Kita memikirkan suatu fenomena, kemudian kita mengaitkannya, kita memprosesnya dengan diterima dengan panca indera, diteruskan dengan motor-motor yang ada di tubuh kita gitu ya, kemudian diproses dengan otak, akhirnya melahirkan sebuah kesimpulan. Jadi yang namanya akal itu sebuah proses, bukan merujuk kepada otak, karena komponen akal itu bukan hanya bicara otak gitu ya, tapi ada fakta yang harus kita pikirkan, kemudian ada indera yang menjadi reseptornya, kemudian ada motorik, maksudnya syaraf-syaraf yang ada di dalam tubuh kita yang akan menghantarkan si info-info yang sudah diterima oleh sensor-sensor panca indera kita kemana ke otak gitu ya, dan kemudian otak mengolahnya. Kemudian otak akan mencari-cari, sudah ada belum bang informasi terkait dengan apa yang mau kita pikirkan. Kalau sudah ada, maka dia akan mengolahnya, kemudian melahirkan
sebuah kesimpulan. Kalau belum ada informasi atau memori tentang itu, maka dia tidak akan mampu untuk melahirkan sebuah kesimpulan. Maka kalau ditanya, orang dewasa itu cirinya apa? Berarti dia bisa mengoptimalkan proses berpikir itu. Dia harus bisa memilah dan memilih ini fakta atau ini opini. Ini hoax gitu ya, atau ini beneran. Nah, ini kemampuan mendasar gitu ya yang harus dimiliki oleh seseorang. Kalau kita untuk fakta saja tidak bisa membedakan ini benar atau salah, ini fakta ataukah opini atau asumsi gitu kan, maka kita nggak akan bisa melahirkan sebuah kesimpulan yang benar. Kemudian yang kedua, komponen akal itu kan panca indera ya. Banyak di antara kita gitu ya yang panca inderanya sebetulnya lengkap gitu. Tapi tidak optimal fungsinya. Gitu. Contohnya apa? Banyak yang dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa merasa, tapi tidak berfungsi gitu ya. Melihat doang, tapi tidak mencerna. Contohnya begini, pernah suatu hari saya mau nganter anak saya. Di jalan itu ditutup, ada tulisan, jalan ini ditutup sementara, silakan cari jalan alternatif, katanya. Saya membaca tuh tulisan itu, tapi karena buru-buru, kan saya harus nganterin anak sekolah dulu, terus saya ngajar tuh. Akhirnya saya pikir begini, biasanya kalau ditutup itu untuk mobil, kalau untuk motor mah masih bisa lah, kalau orang Sunda bilang mah seleket gitu ya, masih bisa lah nyuri-nyuri gitu ya, samping lewat samping. Nah, akhirnya saya putuskan tuh, ya udah saya coba masuk ke situ, kan ditutupnya nggak semuanya ya, hanya sebelah yang ditutupnya. Akhirnya saya coba menerobos ke situ, karena nggak ada penjaga juga, hanya ada tulisan itu. Nah, begitu sudah sampai, ternyata jalannya dicornya dua-duanya, gitu ya, nggak cuma sebelah, ternyata dua-duanya. Akhirnya saya nggak bisa lewat. Akhirnya balik lagi. Anak saya waktu itu belum bisa baca. Terus dia bilang kayak gini, Bunda kan udah bisa baca kan? Udah. Terus tadi tulisannya apa yang di depan? Katanya gitu, kata anak saya. Akhirnya saya bilang kan, jalan ini ditutup sementara, silakan cari jalan alternatif. Terus anak saya bilang kayak gini, nah itu Bunda bisa baca. Bunda bisa tahu tulisannya, kenapa Bunda paksa lewat sini, kata anak saya gitu kan. Akhirnya sepanjang jalan saya diomongin tuh sama anak saya, waktu itu masih TK dia. Diomongin terus sepanjang jalan. Makanya lain kali tuh Bunda kalau ada bacaan tuh dibaca dulu, terus diresapi. Bunda jangan maksa gitu. Kalau dia nyuruh cari jalan lain, harus cari jalan lain. Jangan maksa. Itu sepanjang jalan saya diceramahin sama anak saya. Aduh, makjel banget gitu ya. Biasanya kan kita yang nasehatin, ini anak-anak kita yang nasehatin. Nah, itu contohnya. Kita bisa lihat, kita bisa baca, tapi kenapa kita tidak mencerna? Gitu. Banyak di antara kita yang begitu. Kita bisa mendengar, tapi kita cuek. Kita tidak menjadikan pendengaran kita itu sebagai sumber untuk menelaah gitu ya, kita pikirkan gitu. Nah, begitupun dengan mata dan panca indera yang lainnya. Nah, jadi kalau kita ditanya orang dewasa itu yang seperti apa, ya kita akan jawab, orang dewasa itu orang yang bisa mengoptimalkan akalnya dia. Ketika kita bicara komponen akal itu ada fakta, kemudian ada panca indera, kemudian ada otaknya, dan juga ada informasi-informasi sebelumnya. Berarti orang yang dewasa adalah yang bisa mengoptimalkan keempat komponen itu. Dari mulai fakta, kita bisa membedakan, oh ini faktanya, ini fakta, oh ini asumsi, oh ini cuma opini. Gitu. Gimana sikap kita ketika menghadapi fakta, ketika menghadapi asumsi-asumsi atau hanya opini-opini gitu kan? Ini harus tahu. Kemudian panca indera, oh kita bisa melihat. Makanya kan di Quran surat Al-A'raf itu Allah menyampaikan banyak di antara kita manusia yang dikasih Allah penglihatan tapi tidak melihat
Dikasih pendengaran tapi tidak mendengar, gitu ya. Dikasih hati tapi dia tidak berpikir, gitu ya. Tidak merasa, gitu. Makanya kita dikatakan oleh Allah lebih sesat daripada binatang ternak, gitu ya. Karena kita dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, tapi kita tidak menggunakan itu. Nah, kemudian ketika kita bicara otak, otak ini kan komponen yang akan memproses, yang akan mengolah semua informasi yang sudah disampaikan oleh panca indera. Bagaimana kita belajar berpikir cepat tapi tepat, bukan cuma cepat aja tapi harus tepat. Dan Islam punya cara untuk itu, gitu. Nah, kemudian ketika kita bicara informasi-informasi yang sebelumnya, orang yang dewasa dia harus memiliki banyak bank informasi. Kenapa? Karena informasi-informasi itulah yang akan melahirkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu kan dasar kita untuk berbuat. Kalau kita menyimpulkan saja tidak tahu, ini boleh nggak ya hukumnya? Kalau itu aja kita nggak bisa simpulkan, ya gimana kita punya dasar untuk berbuat? Nah, orang dewasa itu mampu untuk seperti itu, sehingga dia bisa mempertimbangkan sesuatu dengan matang. Nah, itu cirinya akil. Bukan hanya balik, gitu ya. Hanya sampai saja secara fisik, kita memang sudah sampai usianya, usia produktif, gitu ya, usia dewasa. Itu dimana kalau perempuan ditandai dengan haid atau laki-laki ditandai dengan ihtilam, mimpi gitu ya. Nah, bukan cuma bicara itu. Dewasa itu ya akil ya balik gitu ya, bukan cuma akil tapi balik, bukan cuma balik tapi akil, dua-duanya harus. Akil dan balik. Dan ini ciri khas orang dewasa. Gitu ya. Jadi dia selalu memiliki pertimbangan-pertimbangan. Dan setiap keputusan yang sudah dia buat, kemudian dia berkomitmen untuk melakukan itu, dan dia juga berkomitmen untuk menerima segala konsekuensinya. Orang yang memiliki tanggung jawab itu tidak akan lari dari masalah. Nah, seringnya kan kita begitu ya. Orang yang berbuat salah, kita nyalahin. Kita juga yang berbuat salah, kita juga nyalahin gitu. Jadi mau orang, mau kita yang berbuat salah ya harus orang lain gitu, harus ada kambing hitam gitu. Dan ini juga terkait dengan pola pendidikan kita ke anak-anak kita. Contohnya, ketika anak jatuh misalnya. Kalau di saya tuh di kampung saya itu kalau ada anak jatuh tuh suka nyalahin kodok. Oh itu bilang, oh itu apa gitu kan. Atau misalnya tanpa sadar kita, misalnya anak kejedot meja, mejanya yang kita pukul, meja teh gitu kan. Padahal bukan meja yang bersalah, orang dia benda mati gitu kan. Nah, ketika kita mengajarkan seperti itu ke anak-anak, tanpa sadar kita sudah mengajarkan mereka untuk mencari kambing hitam, bukannya mengevaluasi. Kenapa kita bisa kejedot ya? Kenapa kita bisa jatuh ya? Jadi, gitu ya, ciri yang kedua selain tadi mengoptimalkan akalnya, orang-orang yang dewasa itu dia memahami kaidah kausalitas. Kalau apa namanya tuh sababiyah gitu ya, sebab akibat. Kita nggak mungkin kebakar kalau kita nggak nyalain api atau kita diem dekat-dekat api gitu kan. Maka kalau nggak mau kebakar, jangan nyalain api. Atau kalaupun kita terpaksa harus nyalain api, ya ditungguin gitu ya. Gimana caranya supaya api ini tidak sampai membakar yang tidak seharusnya dia bakar. Nah, maka seorang yang dia memiliki tanggung jawab, ketika terjadi sesuatu, dia akan mengevaluasi. Ini kenapa ya bisa begini? Oke, kita bicara takdir. Sesuatu yang sudah terjadi itu adalah takdir Allah. Tapi, apakah yang menghantarkan kepada takdir itu ada peran kita atau enggak? Jangan sampai yang menghantarkan kita kepada takdir tertentu itu ada peran kita di situ. Apalagi perannya peran yang salah. Nah, orang yang dia memiliki tanggung jawab, dia sudah dewasa, dia akan mengevaluasi itu semua. Contohnya begini. Kita misalnya lagi
main layangan. Pernah ada kasus yang saya baca, itu seorang pengendara ojol itu meninggal gara-gara lehernya kejerat layangan. Nah, sebagai seorang yang bertanggung jawab, ketika kita main layangan, aman nggak? Kalau layangannya nyangkut, membahayakan orang nggak? Kalau misalnya membahayakan, secepatnya kita benahi, karena membahayakan. Jangan ini tali layangan di mana-mana, ya udah biarin aja lah gitu. Nah, enggak begitu. Orang-orang yang bertanggung jawab dia akan melihat, oke, meninggalnya si ojol gitu ya yang kena layangan itu sudah takdirnya. Allah sudah menentukan ajalnya hari itu jam segitu. Kalaupun tidak terjerat layangan lehernya, pasti di jam itu dia akan meninggal, tapi dengan sebab yang lain. Oke, takdirnya memang ajalnya si ojol itu. Tapi jeratan si tali layangan ini itu tali layangan dari kita bukan, karena kelalaian kita bukan. Kalau ternyata si tali layangan yang menyebabkan si ojol meninggal itu karena kita, karena ulah kita, maka Allah akan memintai pertanggungjawaban. Disinilah pentingnya kita evaluasi. Gitu. Jadi bukan hanya memikirkan sesuatu, mempertimbangkan sesuatu, tapi berkomitmen atas apa yang sudah kita pilih dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan-pilihan itu. Konsep ini harus sampai ke anak-anak kita. Bagaimana kita mengajarkannya kepada mereka? Kita bisa awali dengan pemberian tugas-tugas yang mudah. Misal, kalau anak saya yang besar, dia punya tugas utama, gitu ya. Pagi-pagi dia bantuin ayahnya nyuci. Karena yang nyuci di rumah suami saya. Ibu rumah tangga, tapi yang nyuci suaminya. Gimana sih, Bu Endang? Kita biasa berbagi tugas, kita biasa bekerja sama. Nah, anak saya itu yang bantuin nyuci ayahnya. Dia beres-beres kamarnya, kemudian bantuin cucian, nggak angkat cucian ke atas. Nanti nyucinya kan pakai mesin, tapi yang bersihin suami saya, gitu ya, sama jemur segala macam. Nah, tugas berikutnya adalah ngasih makan kelinci, karena kami punya kelinci di rumah. Jadi tugas anak saya adalah ngasih makan kelinci. Kalau ayahnya tidak ada, dia harus memastikan kelinci itu dikasih makan. Entah itu beli pakannya gitu ya, entah itu ngambil sendiri gitu ya. Pokoknya pastikan kelinci itu bisa makan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tugas dia harus mempersiapkan kebutuhan dia sendiri, termasuk belajar masak, gitu ya. Dia tuh sekarang lagi agak males, bukan males ya, agak berkurang memasaknya karena pernah suatu hari dia yang masakin makanan buat kami semua. Ternyata makanannya itu keenceran dan keasinan. Jadi dia sedih. Dia sedih banget gitu ya. Maaf ya Bunda, bikin makanannya nggak enak. Saya bilang, biasa. Masak nggak enak mah biasa gitu ya. Kamu nggak usah terlalu sedih. Kamu memang harus mengevaluasi. Kenapa masakannya jadi begini? Oh, tadi kebanyakan airnya. Oh, tadi kebanyakan garamnya. Berarti lain kali belajar menakar. Nah, mungkin dia melihat saya kalau masak kan saya tuh nggak suka menakar ya orangnya tuh karena orang feeling. Jadi kadang-kadang kalau masak ya udah pluk 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 dan saya tuh nggak suka tuh icip-icip makanan. Soalnya ibu saya juga gitu. Ibu saya tuh ngasih kunci kalau masak itu lihat penampilannya. Kemudian yang kedua baui, maksudnya cium wanginya. Kalau masakan itu wangi, pasti dia enak. Kalau wanginya aja tidak menggugah selera, pasti nggak enak. Gitu. Jadi
saya tuh kalau masak tuh, apa namanya tuh, ya ngikut ibu saya tuh, gitu ya. Kadang-kadang saya suka males icip-icip, kecuali kalau masak besar untuk orang lain, pasti saya icip-icip dulu. Tapi kalau untuk keluarga, karena sudah tahu seleranya, oh ya sudah bisa memperkirakan, oh ini perbandingan garamnya segini, oh perbandingan mericanya segini. Gitu. Jadi saya jarang icip-icip. Nah, mungkin anak saya ngelihat saya kayak gitu, dia ngikut. Padahal saya sampai ke titik itu kan itu apa namanya itu latihan masaknya tuh udah dari sejak SMA gitu kan. Jadi udah hafal tuh perbandingannya segini-segini. Jadi saya nggak perlu menakar lagi. Nah, anak saya mungkin ngelihat, taunya pas dia apa masukin, kalau orang Sunda bilang mah ngagolok-gok gitu ya, kebanyakan masukinnya. Jadi masakannya keasinan. Nah, ini dia merasa sedih gitu kan. Maaf ya. Nah, dari situ dia lagi agak-agak apa berkurang apa namanya itu keterampilan memasaknya. Nah, ini juga pelajaran hidup. Bagaimana kita mengajarkan ketika bertemu dengan kegagalan seperti apa? Orang yang bertanggung jawab bagaimana sih menyelesaikan kegagalan itu? Saya akhirnya bilang kayak gini, "Aa, kalau Aa masak keasinan, tambahin kentang, karena kentang itu kan bisa menyerap." Gitu. Terus atau kita tambahin bahan-bahannya. Keasinan itu kan untuk bahan segitu. Kalau kita tambah lagi misalnya bahan ini, bahan itu gitu ya, kita tambah lagi pasti nggak akan jadi asin. Itu solusinya. Tapi nanti makanannya kebanyakan. Ya udah kasihin aja ke orang. Kan pasti ada orang yang mau nyicip-nyicip, mau makan. Undang aja teman-teman kamu ke sini gitu kan. Beres kan? Selesai masalahnya. Nah, ini harus diajarkan. Tidak mungkin itu akan muncul begitu saja tanpa kita latih, tanpa kita biasakan. Dan untuk melatih, untuk membiasakan itu, nggak mungkin kita bisa melakukannya kalau kitanya sendiri tidak memiliki akhlak itu, kita sendiri tidak memiliki karakter itu. Jadi kalau kita bicara nih, bagaimana kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, ya kitanya, orang tuanya juga harus bertanggung jawab. Dan kita harus memberikan keteladanan itu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ini untuk poin yang pertama ya. Kita masuk ke yang kedua. Karena tadi ya ini banyak sekali nih. Kita baru 3 aja yang akan kita bahas malam ini. Pemberian tanggung jawab, menghindarkan anak dari kebahilan, kemudian kecintaan untuk memiliki. Nah, kita masuk ke yang kedua yang akan kita bahas malam ini, yaitu bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita untuk tidak memiliki sifat kikir, sikap bakhil, sikap pelit gitu ya. Cap jahe merege hese gitu kalau kata orang Sunda, saya ingat dulu. Jadi jelema teh ulah buntut kasiran. Nah, apalagi buntut kasiran gitu ya. Buntut kasir itu kalau di rambut gitu ya, di belakang gitu, di belakang ini tuh ujung rambut yang nyentuh leher itu suka ada yang sisa-sisa rambut. Nah, buntut kasir itu sisa-sisa rambut yang agak panjang terus membentuk segitiga. Di saya tuh itu namanya buntut kasir. Jadi kalau ada orang yang buntut kasirnya panjang itu pasti pelit katanya gitu. Itu mitos atau fakta gitu ya. Yang pasti kalau di kampung saya biasanya suka diciriin kalau orang-orang apa punya buntut kasir di rambutnya. Kenapa juga gitu namanya buntut kasiran ya? Entahlah. Nah, ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak, yaitu akhlak yang berikutnya, anak-anak kita jangan sampai menjadi anak-anak yang kikir. Kita harus ajarkan, dan kebahilan ini kaitannya dengan materi yang ketiga. Bagaimana kita menanamkan kecintaan untuk memiliki. Karena penanaman kecintaan untuk memiliki yang salah, ini akan berpotensi membuat anak-anak kita ini bakhil, gitu ya, membuat anak-anak kita ini pelit. Nah, ya kita bahas dulu yang ketiga kalau begitu ya. Nah, bagaimana kita menanamkan kecintaan untuk memiliki ini supaya eh, kecintaan untuk memilikinya ini benar, gitu ya, tidak menjadi bakhil pada akhirnya. Cinta terhadap sesuatu, baik itu barang, kemudian hewan atau apa namanya tuh buah-buahan, misalnya harta dan lain-lain gitu ya, itu adalah fitrah. Allah
memberikan kepada kita sebuah kecenderungan atau potensi untuk mencintai sesuatu, untuk menyayangi sesuatu, untuk ingin memiliki sesuatu. Nah, kalau kita bicara potensi manusia, itu ada yang namanya naluri. Nah, salah satu nalurinya itu adalah naluri untuk mempertahankan diri, naluri bako. Nah, salah satu penampakannya adalah kita ingin unggul, kita ingin punya sesuatu yang lebih dari orang lain, pengen eksis lah, gitu ya, dalam segala hal. Nah, kecenderungan ini sifatnya fitrah sebetulnya. Tapi kalau tidak diatur oleh aturan yang jelas, yang benar, maka fitrah ini akan menjerumuskan kita kepada kesalahan. Nah, maka sangat penting bagi kita untuk menanamkan kecintaan yang benar kepada anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka mana yang namanya hak. Jadi apa yang menjadi haknya mereka? Ajarkan, gitu ya. Misal hewan peliharaan. Ibah itu dulu waktu dia masih TKB kan tamat tuh puasanya 30 hari gitu kan. Nah, dia tuh kan kita suka ngasih reward ya karena dia sudah berhasil menamatkan perjuangan 30 harinya. Ibah mau hadiah apa? Nah, kalau Ibah itu pilihannya Ibah mau kelinci. Anak kelinci. Akhirnya kita beli anak kelinci. Ya makanya jadi banyak akhirnya kelincinya ya karena awalnya gitu ya karena dia pengen hadiah anak kelinci. Nah, nggak mungkin kan Ibah doang yang punya kelinci. Akhirnya walaupun Ibah yang pengen hadiah anak kelinci, ya saya juga beliin buat AA-nya. Nah, jadi tahu nih, ini milik Ibah, ini milik AA. Anak harus tahu. Ajarkan tentang konsep kepemilikan kepada anak-anak. Dalam Islam, kepemilikan itu ada 3. Apa konsep kepemilikan yang pertama? Yaitu kepemilikan individu. Yang kedua adalah kepemilikan umum. Yang ketiga adalah kepemilikan negara. Nah, anak-anak harus tahu tentang konsep kepemilikan ini. Minimalnya kepemilikan individu itu dia paham. Bagaimana cara memperoleh sesuatu supaya menjadi hak milik dia. Gitu ya. Kita ajarkan sebab-sebab kepemilikan itu apa. Jangan-jangan kita juga nggak tahu nih sebab-sebab kepemilikan. Gitu. Dan sebab-sebab kepemilikan yang harus diajarkan kepada mereka adalah sebab-sebab kepemilikan yang halal. Kenapa harus yang halal saja? Karena harta yang haram itu nggak akan berkah. Gitu. Sesuatu yang tidak berkah itu kalau disimpan itu nggak akan jadi apa-apa. Kalau kita sedekahkan nggak akan jadi amal jariah. Kalau kita wariskan itu akan jadi bahan pertengkaran. Maka ajarkan anak-anak dari kecil hanya memperhatikan sebab-sebab kepemilikan yang sah saja, yang halal saja. Contohnya, satu, dengan bekerja, kita akan dapat harta. Gitu ya. Kemudian dengan berjual beli kita akan mendapatkan sesuatu, bukan dengan mencuri, gitu ya. Nah, ini harus diajarkan nih konsep-konsep seperti ini kepada anak sehingga tahu atau misalnya konsep hadiah. Bisa jadi kita mendapatkan sesuatu tanpa kita mengeluarkan tenaga, tapi dapat dari hadiah, misalnya hadiah dari bunda, dari ayah. Oh iya, memang itu milik dia. Dan dia harus tahu, oh ini milik saya, oh ini milik kakak saya, oh ini milik bunda, ini milik ayah. Dan ajarkan kepada mereka bagaimana kita bertanggung jawab terhadap milik-milik kita itu. Gitu. Nah, tanamkan kecintaan terhadap apa yang dia miliki. Kemudian ajarkan juga kepada mereka bagaimana cara mempertahankan kepemilikan mereka. Gitu. Jangan sampai anak-anak karena nggak mau konflik akhirnya ya udahlah gitu ya. Ya udahlah kasih aja padahal itu milik dia. Ajarkan kepada mereka karena mempertahankan hak milik itu diperintahkan dalam Islam. Gitu. Tapi ini bukan berdiri sendiri. Nah, ini berkaitan juga dengan ini. Bagaimana gitu ya si kepemilikan-kepemilikan yang kita miliki tadi itu tidak menyebabkan kecintaannya itu menjadi
Bakhil gitu ya, kita jadi pelit ke orang tuh nggak mau ngasih gitu, kita jadi kikir. Dan ajarkan kepada mereka bahwasanya sifat kikir ini adalah sifat yang dibenci oleh Allah gitu ya, dan itu harus kita hindari. Nah, gimana caranya supaya mereka tetap memiliki kecintaan terhadap sesuatu, tapi mereka juga tidak kikir? Ya memang butuh penanaman. Bagaimana Allah mengajarkan tentang konsep mensucikan harta. Nah, gimana caranya mensucikan harta? Ada yang namanya konsep zakat. Ada yang namanya konsep sedekah. Harta kalau dihabiskan untuk makanan, maka hanya akan berakhir menjadi kotoran. Tapi kalau harta kita habiskan untuk kebaikan, itu tidak habis pada hakikatnya. Kenapa? Karena pahalanya akan mengalir terus. Nah, ajarkan juga kan akhirnya holistik ngajarinnya gitu ya. Bagaimana kalau kita hidup ini bukan hanya bicara dimensi dunia, tapi juga ada dimensi akhirat. Dan untuk mengajarkan itu semua butuh ilmu kan. Nggak mungkin kita bisa mengajarkan tentang hal itu semua kalau kita sendiri tidak memiliki ilmunya. Gitu. Maka lagi-lagi gitu ya, ini pertemuan kita ke-55 ya untuk kajian rutin kita ini. Nah, lagi-lagi gitu ya, di pertemuan ke-55 saja saya masih menekankan pentingnya kita untuk mencari ilmu. Maka kata Rasulullah, mencari ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Ilmu dunia aja kita cari, apalagi ilmu akhirat. Padahal dunia dibandingkan akhirat itu sangat tidak ada apa-apanya. Gitu ya, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, dunia dibandingkan dengan akhirat itu ibarat kita pergi ke pinggir samudra gitu ya, kemudian kita celupkan tangan kita ke tengah lautan itu, maksudnya ke air laut, kemudian kita angkat kan si airnya netes 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 gitu ya. Nah, kata Allah, lihat tuh yang tersisa di jari kita gitu ya, bukan yang netes, yang lihat yang tersisa di jari kita segimana sih. Nah, itu yang tersisa di jari kita itu tuh kenikmatan dunia, itu pun dibagi-bagi oleh seluruh umat manusia. Nah, sedangkan kenikmatan akhirat itu sisanya. Berarti gitu ya, kalau kita di usia yang sangat singkat ini mementingkan dunia tanpa mempersiapkan akhirat, sungguh sangat rugi kan? Gitu ya. Mementingkan kenikmatan yang sedikit gitu ya, dan meninggalkan kenikmatan yang banyak gitu. Nah, ini sangat menyedihkan kalau kayak gini. Gitu ya. Bukan orang visioner kalau kita terjebak oleh ini gitu ya. Kita malah mementingkan sesuatu yang sedikit dibandingkan dengan sesuatu yang kekal. Gitu. Kita bukan visioner berarti kalau begitu. Nah, ini harus kita ajarkan juga ke anak-anak kita. Gitu ya, bagaimana kita apa namanya tuh belajar konsep untuk mensucikan harta. Oke, kita mengumpulkan harta karena itu juga sesuatu yang boleh. Allah juga membolehkan kok kita mengumpulkan harta. Kemudian kita menikmati kenikmatan dunia. Allah membolehkan. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan jangan tertipu oleh dunia, betul jangan tertipu oleh dunia, tapi bukan berarti akhirnya kita harus compang-camping, kita tidak menikmati kenikmatan dunia, enggak. Tapi seperlunya. Jangan sampai kenikmatan dunia membutakan kita. Gitu. Nah, kemudian pikirkan bagian akhiratnya kayak gimana. Nah, dengan kita bersedekah, dengan kita berzakat, gitu, kita sedang mensucikan harta yang sudah kita kumpulkan. Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Nah, ingatkan anak-anak kita tentang itu. Di dalam harta kita ada hak orang lain. Rugi dong kita yang ngumpulin kok kita yang ngasih. Nggak ada sesuatu yang rugi. Kalau gitu ya, hitung-hitungan manusia, oke, kelihatannya rugi. 1 + 1 0, kan begitu. Tapi kalau dalam kacamata Allah 1 + 1 itu bisa jadi banyak. Kalau kita punya satu, nih satu-satunya harta yang kita cintai, kemudian kita sedekahkan,
gitu, dan kita ikhlas menyedekahkan itu, Allah bisa jadi ganti dengan berlipat-lipat. Nah, dalam perkara rizki, kita jangan terpaku kepada hitung-hitungan manusia. Karena rizki itu Allah yang menetapkan. Dan ajarkan juga konsep kepemilikan ini, oke, rezeki sudah Allah takar, sudah Allah tentukan. Tapi anak-anak harus tahu, rezeki yang sudah ditakar, yang sudah ditentukan oleh Allah ini kan harus kita raih, harus kita ambil. Maka disitulah pentingnya kita untuk berikhtiar. Bukan akhirnya berpangku tangan cuma berdoa, ya Allah turunkanlah rezeki yang banyak ya Allah. Tiap hari cuma gitu doang kerjaannya. Kerja enggak, keluar rumah enggak, tapi kerjaannya gitu aja duduk gitu. Ya sampai kapanpun rezeki yang sudah ditakar ini nggak akan pernah sampai ke kita. Harus ada amal, harus ada ikhtiar. Dan anak-anak ini harus diajarkan. Kemudian setelah mereka memiliki, gitu kan, ajarkan bagaimana cara mengeluarkan yang benar, bagaimana cara mensucikan kepemilikan itu, gitu. Jadi semuanya utuh. Begitu. Jam berapa sekarang? Oh, udah 21:06. Oke, paling untuk materinya untuk malam ini seperti itu dulu ya, karena tadi ya 3 dulu yang akan kita bahas. Nah, nanti yang 3 berikutnya eh, minggu depan ya, menerapkan rasa malu, kemudian rasa takut yang benar, dan juga bagaimana mendidik anak untuk menahan amarah. Nah, kayaknya ini penting banget buat kita, juga penting ya. Sebenarnya materi-materi ini juga sudah pernah kita bahas di yang pendidikan yang ibu ya. Nah, sekarang kan kita bahasnya ayah nih. Karena mungkin ada yang baru bergabung gitu ya. Kenapa akhir-akhir ini kita membahas peran ayah? Karena banyak sekali apa namanya itu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam diri anak. Salah satunya adalah karena kehilangan sosok ayah. Kehilangan di sini bukan hilang ayahnya, bisa jadi ya gitu ya, ditinggal oleh ayahnya atau ditinggal misalnya orang tuanya bercerai. Bisa jadi ayahnya ada tapi perannya itu yang hilang. Dan ini yang sebetulnya menyedihkan. Kalau istilahnya hilangnya karena memang ayahnya udah nggak ada, ya anak itu yang memaklumi, ya mau gimana lagi, orang udah nggak ada gitu kan. Tapi kalau ayahnya ada di dekat dia, tapi fungsinya tidak berjalan dengan baik, itu yang justru lebih menyakitkan bagi anak-anak. Jadi penting sekali kita untuk mengembalikan gitu ya para bapak-bapak. Kenapa kok nggak dibahas di bapak-bapak? Kenapa harus ibu-ibu? Gitu ya. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang agak berat untuk ikut kajian. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Dari kita aja kan kita bisa saling mengingatkan, bisa saling diskusi dengan pasangan-pasangan kita. Ya, paling itu dulu untuk malam ini ya. Mangga kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Boleh di chat atau boleh open mic ya. Silakan. Ada yang mau didiskusikan, mudah-mudahan bisa dipahami ya materi malam ini. Ya, di chat. Terima kasih Mbak Endah, sharingnya sangat bermanfaat dan mudah dipahami. Alhamdulillah. Sama-sama, Neng Mela. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Enggak, ada yang mau didiskusikan? Ya, pendidikan tentang akhlak ini sangat penting ya. Sambil nunggu mungkin ada yang lagi ngetik. Akhlak itu kalau dalam Islam
itu kalau kita ibaratkan pohon, akar itu adalah akidah. Kemudian syariat itu adalah batang dan juga cabang-cabangnya, maksudnya ranting-rantingnya. Nah, kemudian dan juga daun-daunnya. Nah, akhlak ini adalah buah. Makanya para ulama menyampaikan akhlak itu adalah buahnya penerapan seluruh syariat Islam. Kita tidak mungkin tahu seseorang itu bertanggung jawab kalau tidak diberi amanah. Makanya tadi di awal gitu ya, ketika kita membahas pemberian tanggung jawab, kita sudah bahas bahwasannya yang namanya tanggung jawab itu erat kaitannya dengan amanah. Muamalahnya ya kita melaksanakan amanah itu. Nah, akhlaknya tanggung jawab tadi dan menjaga kepercayaan itu. Nggak mungkin kita akan tahu seseorang itu dia bisa dipercaya, dia menjaga kepercayaan, dia menjaga amanah. Kalau apa? Kalau dianya sendiri tidak pernah berbuat untuk memegang teguh amanah tadi. Gitu. Jadi akhlak misalnya jujur. Oh, Mbak Endang tuh jujur. Oh, Mbak Endang tuh nggak jujur. Taunya dari mana? Kalau misalnya pernah bermuamalah, misalnya saya berjual beli. Saya kan suka jualan buku gitu ya. Nah, eh, oh Mbak Endang teh buku cacat kok dijual ya? Gitu, misal. Kok nggak disampaikan dulu gitu. Nah, kita kan bisa tahu, oh berarti dia nggak amanah nih pedagangnya. Tapi kalau misalnya dia jualan misalnya ini bukunya ada cacat sedikit, harganya saya kurangi segini misalnya, yang tadinya normalnya segini saya potong misalnya jadi 50% deh gitu ya, karena cacatnya cuma misalnya di covernya tapi isinya tidak berpengaruh misal gitu ya. Ya, saya tawarkan, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu ya. Nah, dari situ kan orang bisa tahu, oh Mbak Endang jujur. Dia tahu produknya ini ada masalah gitu. Kemudian dia tawarkan dulu, nggak asal beli, nggak asal nawarin, kemudian beli tapi nggak dibilangin gitu. Kalau misalnya produknya ada cacatnya, gitu. Nah kita nggak tahu seseorang ini jujur atau enggak kalau dia tidak berinteraksi dengan kita, gitu. Makanya kenapa dikatakan yang namanya akhlak itu adalah buahnya dari penerapan syariat. Kita berjual beli sesuai dengan syariat, maka akan terpancar tuh, oh orang ini jujur, orang ini amanah, oh orang ini tidak suka berbohong. Nah, kalau tidak pernah bermuamalah kan kita nggak akan tahu. Gitu. Maka akhlak ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari syariat yang lain. Gitu. Makanya kenapa tadi di awal pembahasan kita sampaikan bahwasannya kuncinya kalau misalnya kita mau memiliki akhlak yang bagus adalah pertama penanaman, berarti kan konsepnya yang harus kita tanamkan, bagaimana kaitannya dengan syariat, kenapa kita harus bersyariat, kenapa kita harus berpegang teguh kepada akhlak yang baik, kenapa akhlak yang buruk tidak boleh kita lakukan, gitu ya. Nah, itu penanaman, bagaimana konsep-konsepnya kita tanamkan. Dan kemudian pembiasaan gitu. Konsep saja tanpa praktek itu susah gitu. Susah sekali. Makanya penting sekali kita menanamkan konsep plus pembiasaan-pembiasaan untuk berbuat baik tersebut gitu ya. Sepertinya malam ini tidak ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan, mungkin kita akhiri dulu ya, sudah 21:14. Kalau misalnya nanti ada yang mau didiskusikan, boleh nanti di chat saja, via WA juga boleh, mau email juga boleh, atau nunggu pembahasan misalnya, oh malam ini belum kepikiran gitu ya, nanti minggu depan misalnya pas tengah-tengah minggu baru kepikiran pertanyaannya, nggak apa-apa gitu ya, silahkan disimpan saja pertanyaannya untuk minggu depan. Ya, itu dulu. Mari kita akhiri kajian malam ini dengan kita baca istighfar sama-sama, kemudian doa akhir majelis, dan juga hamdalah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Sama-sama.